Di balik kabut pagi yang menyelimuti desa Jojok, ada kisah mistis yang terpendam di dalamnya. Tradisi yang tak lekang oleh waktu, pantangan yang diwariskan turun-temurun, semua itu menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, antara yang tampak dan yang tak terlihat. Tapi, apakah pantangan itu hanya mitos belaka, ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang harus dipahami? Selamat datang di channel ini, teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di sini untuk mengikuti cerita yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Mari kita mulai petualangan kita dalam pantangan di Desa Jojok. Di Desa Jojok, yang terletak di kaki gunung yang tinggi, kehidupan berjalan lambat dan terasa terhubung erat dengan alam sekitar. Setiap pagi, kabut tebal menyelimuti desa ini, seolah-olah dunia mengaburkan batas antara kenyataan dan yang tak tampak, menciptakan nuansa mistis yang memikat. Desa yang terpencil ini dipenuhi dengan pohon-pohon besar dan rumah-rumah tua yang terbuat dari kayu, yang hampir tak terjamah oleh perkembangan dunia luar. Bagi masyarakat desa Jojok, kehidupan mereka sangat bergantung pada keharmonisan dengan alam dan makhluk gaib yang mereka yakini ada di sekitar mereka. Mereka percaya bahwa alam memiliki kekuatan yang lebih besar dari apa yang terlihat dan bahwa manusia harus hidup selaras dengan kekuatan tersebut agar dapat hidup sejahtera. Salah satu tradisi yang paling dijaga di desa ini adalah pantangan bagi ibu hamil, yang dipercaya sebagai cara untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dewi, seorang wanita muda yang baru saja menikah dengan Andra, kini tengah mengandung anak pertama mereka. Kabar kehamilannya membuat seluruh keluarga merasa sangat bahagia dan penuh harapan. Namun, di sisi lain, Dewi merasa terjebak di antara dua dunia yang berbeda, dunia modern yang dia kenal dan dunia tradisi yang diwariskan oleh keluarganya. Sejak kecil, Dewi dibesarkan di desa ini, mendengar tentang pantangan-pantangan yang harus dipatuhi oleh ibu hamil. Namun, saat dia sendiri yang mengalaminya, Dewi merasa semakin ragu akan makna dan kebenaran di balik pantangan-pantangan tersebut. Mengingat kehidupan yang semakin maju dan modern, Dewi merasa bahwa banyak di antara pantangan-pantangan yang diajarkan orang tuanya tidak lebih dari sekadar tahayul belaka yang harus dihadapi dengan akal sehat dan pemikiran rasional. Namun, ibunya, Bu Ratmi, yang sangat memegang teguh adat dan tradisi, terus memberikan nasihat yang sama setiap kali Dewi mengunjungi mereka. Ingat, Dewi, kata Bu Ratmi dengan penuh perhatian dan rasa khawatir, ada banyak pantangan yang harus kau patuhi saat hamil. Jangan makan sembarangan, jangan duduk di ambang pintu, jangan sekali-sekali memukul hewan, terutama kucing. Dewi yang mendengarnya hanya bisa mengangguk, meskipun dalam hatinya ia merasa kebingungan. Dewi merasa bahwa banyak dari nasihat ibunya itu terdengar berlebihan, bahkan tidak masuk akal. Sejak kecil, ia selalu diajarkan untuk menghormati alam dan makhluk-makhluk gaib yang dipercaya menjaga desa mereka. Namun, dalam kehidupannya yang lebih modern dan penuh dengan pengetahuan, Dewi mulai bertanya-tanya apakah semua itu masih relevan atau hanya mitos belaka. Malam itu, setelah mereka makan malam bersama, Dewi pun berbicara dengan suaminya, Andra, yang memiliki pandangan lebih terbuka terhadap dunia luar. Andra, Dewi berkata sambil meletakkan sendoknya, apa benar kalau aku duduk di ambang pintu, aku akan mengalami kesulitan saat melahirkan? Atau, kalau aku memukul kucing, itu akan membawa malapetaka? Aku mulai ragu apakah kita harus benar-benar percaya pada semua pantangan ini. Andra, yang sejak awal memang lebih terbuka terhadap pandangan modern, hanya tersenyum mendengar pertanyaan Dewi. Mungkin itu hanya cara mereka melindungi kita, Dewi. Dulu orang tua kita juga takut akan hal-hal yang tidak bisa mereka jelaskan, jadi mereka menciptakan aturan untuk menjaga kita tetap aman.
Kita ikuti saja dulu, tidak ada salahnya. Meski Andra mengatakan itu dengan penuh keyakinan, Dewi tidak bisa sepenuhnya merasa tenang. Dalam hatinya, ada rasa gelisah yang terus berkembang, seolah ada sesuatu yang belum dia pahami sepenuhnya. Keinginan Dewi untuk menjalani hidupnya dengan logika dan penalaran semakin menguat, tetapi di saat yang sama, ia merasa terikat oleh tradisi yang tidak bisa dia lepaskan begitu saja. Meskipun dia ingin hidup tanpa terbelenggu oleh hal-hal yang tidak bisa dipahami, ada rasa takut yang semakin menguasainya setiap kali dia melangkah melewati batasan-batasan yang diwariskan oleh orang tuanya. Bagaimana jika pantangan-pantangan itu benar adanya, dan jika dia melanggarnya, maka akan ada konsekuensi yang tidak bisa dihindari? Dewi merasa berada di persimpangan jalan yang membingungkan. Di satu sisi, ia merasa bahwa dia harus memilih untuk mengikuti tradisi demi menjaga keharmonisan dalam keluarga dan desa. Namun, di sisi lain, ia merasa tertekan oleh kepercayaan-kepercayaan yang tak terjelaskan itu. Begitu banyak keraguan dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa mengabaikan warisan yang telah diterimanya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar, yang mungkin tidak sepenuhnya bisa dipahami oleh akal manusia, namun tetap harus dihormati dan dijaga. Pada suatu sore yang tenang, Dewi sedang membersihkan rumah bersama Andra. Sambil menyapu dapur, tiba-tiba seekor kucing liar memasuki rumah mereka dan mengacak-acak meja makan. Kucing itu tampak begitu lincah dan nakal, memanjat ke meja dan menjatuhkan beberapa peralatan dapur. Dengan perasaan kesal, Dewi berlari menuju kucing itu dan mengusirnya keluar rumah dengan keras. "Keluar dari sini. Jangan membuat berantakan," serunya dengan suara tajam. Kucing itu melompat keluar dengan cepat, melarikan diri ke halaman belakang rumah. Dewi merasa lega karena masalah itu segera teratasi, meskipun dia juga merasa sedikit bersalah. "Mungkin aku terlalu keras," gumamnya pada Andra, yang hanya tersenyum dan mengangguk ringan. Andra menganggapnya sebagai hal biasa, tetapi bagi Dewi, ada perasaan aneh yang mengusik di dalam dirinya. Namun, malam itu, ketenangan yang biasanya mengisi rumah mereka berubah menjadi kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Dewi terbangun dari tidurnya dengan tubuh yang basah oleh keringat dingin. Di dalam gelap kamar, ia melihat seorang wanita tua berdiri di pojok ruangan. Wanita itu mengenakan pakaian lusuh dan usang, wajahnya keriput, dan matanya menatap Dewi dengan tajam. Suaranya berat dan seram, terdengar seperti berasal dari kedalaman tanah yang gelap. "Mengapa kau memukulku?" wanita itu bertanya dengan suara yang menggetarkan. Dewi merasa tubuhnya membeku, dan meskipun ia ingin berteriak atau bergerak, ia hanya bisa terdiam. Perasaan takut yang luar biasa menguasai dirinya, membuatnya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dewi terbangun dengan napas terengah-engah, masih terjebak dalam mimpi itu. Keringat membasahi wajahnya, dan jantungnya berdegup kencang. Namun, saat ia membuka mata, tidak ada seorang pun di kamarnya. Hanya gelap dan sepi. Dewi mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi, tapi rasa takut yang menyelimutinya tak bisa hilang begitu saja. Sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh mulai menghampiri Dewi. Ia mendengar suara langkah kaki di malam hari, suara yang berat dan pelan, seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan mengelilingi rumah mereka. Padahal, Andra sudah tidur di sebelahnya dan tidak mendengar apa-apa. Kegelisahan terus mengganggu pikiran Dewi, dan ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang lebih besar dari sekadar mimpi belaka. Kejadian-kejadian aneh itu semakin meningkat. Setiap kali Dewi sendirian di rumah, ia merasakan ada sesuatu yang mengamatinya. Suara-suara samar yang tak bisa dijelaskan mulai terdengar, dan di malam hari,
ia merasa seperti ada bayangan yang bergerak cepat melewati jendela. Dewi merasa hidupnya diguncang oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Ia menceritakan hal ini kepada Andra, tetapi suaminya hanya tersenyum dan berkata bahwa itu mungkin hanya perasaan takutnya saja. Andra tidak mengerti betapa menakutkannya semua kejadian itu bagi Dewi. Ia merasa ada yang hilang, seolah-olah ia sedang digiring ke dalam dunia yang penuh dengan ketakutan dan rahasia yang tak terungkap. Dewi merasa bahwa ada sesuatu yang harus dia temui, dan itu bisa berhubungan dengan pantangan yang telah dilanggarnya. Setelah beberapa malam penuh ketegangan, Dewi merasa bahwa perasaan gelisahnya semakin menguat. Setiap langkah yang terdengar di malam hari membuatnya semakin takut. Perasaan itu tidak lagi bisa diabaikan begitu saja. Bahkan di siang hari, ketika ia tengah bekerja di rumah, ia merasakan kehadiran yang tidak tampak di sekitarnya. Suara langkah kaki yang terdengar jelas, suara angin yang berdesir melalui jendela, dan kadang-kadang dia merasa ada yang mengamatinya dari kejauhan. Tidak ada orang lain di rumah selain dirinya dan Andra, namun perasaan aneh itu tetap ada. Itu seolah-olah perasaan yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat, namun sangat kuat dan memengaruhi dirinya. Pada suatu sore yang tenang, Dewi merasa bahwa sudah saatnya untuk berbicara dengan Bu Ratmi, ibunya. Ia ingin memahami lebih lanjut tentang tradisi yang telah lama diwariskan oleh keluarganya. Dewi merasakan ada sesuatu yang terhubung dengan perasaannya, ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak tahu pasti apa itu. Dengan hati yang gelisah, Dewi bercerita tentang gangguan-gangguan yang telah ia alami. "Ibu, aku merasa ada yang salah di rumah. Setiap malam, aku mendengar suara langkah kaki, meskipun Andra tidak mendengarnya. Bahkan malam itu, aku bermimpi tentang seorang wanita tua yang menatapku dengan tatapan tajam. Suaranya berat dan seram, bertanya mengapa aku memukulnya. Apa arti semua ini, Bu? Apa yang terjadi?" Dewi bertanya dengan nada cemas. Bu Ratmi yang mendengarkan cerita Dewi dengan seksama hanya terdiam beberapa saat. Wajah ibunya berubah serius, dan ia mulai berbicara dengan suara berat, penuh ketegasan. "Dewi, kata Bu Ratmi dengan tenang, kau memukul kucing, bukan?" Dewi terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia merasa bingung dan tidak mengerti mengapa ibunya tahu tentang kejadian itu, meskipun ia belum sempat menceritakan lebih jauh. Bu Ratmi melanjutkan dengan suara lembut namun tegas, "Pantangan itu ada bukan tanpa alasan, Dewi. Kucing bukan sembarang hewan. Mereka adalah penjaga rumah, pelindung dari makhluk-makhluk yang tidak tampak oleh mata kita. Ketika kau memukulnya, itu artinya kau mengusik keseimbangan alam, dan kamu telah mengganggu makhluk gaib yang menjaga kedamaian rumah ini." Dewi merasa seakan ada sesuatu yang menyentak dirinya begitu mendengar penjelasan ibunya. Selama ini, ia hanya menganggap pantangan-pantangan itu sebagai tahayul atau kepercayaan yang tidak rasional. Namun, setelah mendengar penjelasan Bu Ratmi, ia merasa bahwa mungkin ada kebenaran dalam setiap tradisi yang telah diturunkan oleh nenek moyangnya. Dewi merasa cemas dan tertekan. "Apa yang harus aku lakukan, Bu? Aku hanya ingin hidup normal, tanpa rasa takut seperti ini," tanya Dewi. Suara-suaranya bergetar. "Aku tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya. Aku hanya merasa terjebak." Bu Ratmi memandang Dewi dengan penuh empati. "Kita harus melakukan ritual pemulihan, Dewi. Ritual ini dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Kami, orang-orang tua di sini, tahu cara menyembuhkan ketegangan yang terjadi karena gangguan makhluk tak tampak. Kita harus memohon maaf kepada alam dan makhluk-makhluk yang menjaga rumah ini.
Itu adalah cara yang paling tepat untuk menebus kesalahanmu. Dewi merasa tidak yakin, namun ada semacam dorongan dalam dirinya untuk mengikuti petunjuk ibunya. Meskipun ia merasa bingung dan takut, ia tahu bahwa hal ini mungkin adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan kedamaian yang telah hilang. Saat itulah, Bu Ratmi mulai mengajarkan Dewi tentang ritual pemulihan yang harus dilakukan untuk meminta maaf kepada makhluk gaib dan menjaga keharmonisan alam. Dewi diminta untuk menyiapkan sesaji berupa bunga, buah-buahan, dan makanan yang disukai oleh kucing, sebagai simbol penghormatan kepada makhluk pelindung rumah tersebut. Bersama dengan Andra, Dewi mengatur segala sesuatunya dengan hati-hati, meskipun perasaan takut dan cemas tetap menghantuinya. Mereka berdua berdiri di halaman rumah pada malam hari, saat angin berhembus kencang dan bulan tampak terang di langit. Dewi merasa ketegangan yang luar biasa, seolah-olah dunia sekitar mereka mendekat, mengamati setiap gerakan mereka dengan penuh perhatian. Dewi dan Andra mulai melakukan ritual pemulihan yang telah diajarkan Bu Ratmi. Mereka meletakkan sesaji di depan altar kecil yang mereka buat di halaman belakang rumah. Bunga-bunga putih yang harum, buah-buahan yang segar, dan beberapa potong makanan yang disukai oleh kucing diletakkan dengan rapi di atas daun pisang sebagai simbol permohonan maaf. Dewi berdoa dengan tulus, meskipun ia merasa sangat tertekan. Kami mohon ampun kepada alam, kepada makhluk-makhluk yang telah kami ganggu. Kami hanya ingin menjaga kedamaian, dan kami berjanji untuk hidup lebih selaras dengan dunia yang tak tampak, kata Dewi, berusaha mengendalikan perasaan cemas yang terus mengganggunya. Namun, seiring berjalannya waktu, Dewi merasa bahwa ketegangan di sekitarnya semakin meningkat. Suara angin yang berdesir semakin keras, dan ada sesuatu yang terasa berbeda di udara malam itu. Sepertinya ada sesuatu yang mengawasi mereka, entitas yang tak tampak namun terasa begitu kuat. Angin berhembus semakin kencang, menggerakkan daun-daun di sekitar mereka, dan meskipun malam itu tidak ada awan di langit, udara terasa semakin dingin. Dewi merasakan ada kehadiran yang sangat nyata di sekitar mereka, seolah-olah dunia gaib sedang mengamati setiap gerakan mereka dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, suara bisikan yang lembut dan dalam terdengar dari arah yang tak jelas. "Aku memaafkanmu." Suara itu datang dari dalam tanah, seperti suara makhluk yang berdiam di bawah permukaan bumi. Dewi dan Andra terkejut dan saling memandang, merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka bergetar. Meskipun mereka tidak melihat wujud apapun, Dewi merasa seperti ada sesuatu yang telah berubah. Ketenangan mulai mengisi rumah mereka, dan suara langkah kaki yang selama ini mengganggu Dewi pun akhirnya berhenti. Sesuatu di dalam dirinya mulai merasa lega, meskipun perasaan takut masih membayangi dirinya. Dewi merasa ada perubahan besar yang terjadi setelah ritual itu selesai. Meskipun ia tidak sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi, ia merasa ada kedamaian yang perlahan mulai mengalir kembali di sekitarnya. Gangguan yang selama ini mengganggu pikirannya mulai menghilang, dan rumah itu kembali terasa seperti rumah yang aman. Suasana menjadi lebih tenang dan nyaman, meskipun ada perasaan bahwa sesuatu yang lebih besar dari dunia nyata sedang mengawasi mereka. Kehamilan Dewi berjalan lancar setelah ritual itu, dan ia merasa lebih damai. Namun, meskipun suasana di rumah terasa lebih tenang, ketegangan dalam hubungan Dewi dan Andra mulai terasa. Andra mulai merasa khawatir bahwa Dewi terlalu terobsesi dengan dunia gaib dan tradisi yang dianggapnya ketinggalan zaman. "Kau terlalu percaya pada hal-hal gaib, Dewi," kata Andra suatu malam dengan nada sedikit kesal. "Apa yang kau lakukan itu bukan solusi. Kita harus hidup dengan akal sehat. Kita tidak perlu takut pada hal-hal yang tidak bisa kita lihat." Dewi merasa sangat marah mendengar kata-kata Andra. "Kau tidak mengerti, Andra.
Ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa kita lihat. Aku melakukan ini untuk kita, untuk anak kita. Jika kita tidak menghormati alam dan makhluk gaib ini, kita akan kehilangan lebih dari sekadar keyakinan. Dewi berkata dengan suara bergetar, penuh emosi. Ia ingin Andra memahami bahwa ini bukan hanya tentang mitos atau tahayul, tetapi tentang menjaga keharmonisan antara dunia yang tampak dan yang tak tampak. Andra terdiam, tetapi perasaan tidak setuju itu tetap ada. Dewi tahu bahwa Andra tidak akan pernah sepenuhnya mengerti, namun ia merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah langkah yang benar. Setelah anak mereka lahir, Dewi berharap bisa mengajarkan pada putrinya untuk menghormati tradisi dan menjaga keharmonisan dengan alam dan makhluk tak tampak. Dewi merasa bahwa hidupnya kini lebih berarti, dan bahwa dunia ini lebih dari sekadar apa yang bisa dilihat oleh mata manusia. Pada malam kelahiran anak mereka, Dewi akhirnya merasakan kedamaian yang sejati. Bayi perempuan yang mereka beri nama Ayu Harmoni lahir dengan selamat. Dewi merasa bahwa segala usaha dan pengorbanannya selama ini telah membuahkan hasil. Kini, ia bisa merasakan bahwa keharmonisan yang selama ini ia cari akhirnya kembali tercipta, bukan hanya antara dirinya dan Andra, tetapi juga antara dunia yang tampak dan yang tak tampak. Setelah kelahiran Ayu Harmoni, Dewi merasa hidupnya telah berubah sepenuhnya. Bayinya yang cantik dan sehat itu memberikan kebahagiaan yang tak terhingga. Setiap kali Dewi memandang wajah putrinya, ia teringat akan semua yang telah dilalui, semua ritual, kepercayaan, dan ketegangan yang melingkupi kehidupannya. Meski Andra masih merasa skeptis tentang dunia gaib dan tradisi yang diwariskan, Dewi kini lebih yakin dari sebelumnya bahwa keharmonisan dengan alam dan makhluk tak tampak itu penting. Selama ini, ia berjuang untuk menemukan keseimbangan antara dunia yang tampak dengan dunia yang tak terlihat, dan akhirnya, ia merasa telah menemukannya. Kehamilannya, yang awalnya penuh keraguan dan ketakutan, kini berubah menjadi perjalanan spiritual yang memberi banyak pelajaran berharga. Di desa Jojok, cerita Dewi menjadi bahan perbincangan yang menarik di kalangan orang-orang tua. Sebelumnya, banyak yang meremehkan pantangan-pantangan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Beberapa orang muda menganggapnya hanya sebagai cerita kuno yang tidak relevan lagi di zaman modern ini. Namun, setelah mendengar cerita Dewi tentang pengalamannya, banyak orang mulai menghormati dan kembali mengikuti tradisi-tradisi tersebut. Bagi mereka, pantangan bukan hanya larangan, melainkan bagian dari cara hidup yang menyatukan mereka dengan alam dan dengan roh-roh yang menjaga desa mereka. Cerita Dewi memberikan pelajaran penting bagi banyak orang tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Seiring waktu, Dewi menjadi seorang ibu yang tidak hanya menghormati tradisi, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada anaknya. Setiap malam, Dewi menceritakan kisah-kisah dari masa lalu, tentang nenek moyang mereka yang menjaga alam, tentang makhluk-makhluk yang tak tampak, dan tentang pentingnya hidup dengan penuh rasa hormat terhadap segala yang ada di sekitar mereka. Ayu Harmoni, anak Dewi, tumbuh dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan segala misterinya. Dewi berharap bahwa kelak, Ayu akan melanjutkan tradisi ini dengan penuh rasa hormat dan bijaksana, membawa harmoni itu ke dalam kehidupannya. Namun, meskipun Dewi telah menemukan kedamaian dalam hatinya, konflik dalam keluarganya belum sepenuhnya selesai. Andra, meskipun mencintai Dewi dan mendukungnya dalam banyak hal, masih merasa tidak nyaman dengan seluruh ritual dan tradisi yang diajarkan Dewi. Terkadang, ia merasa terjepit antara keyakinan Dewi yang kuat dan pandangannya sendiri yang lebih rasional. Ia mencintai istrinya, tetapi masih ada rasa cemas dalam dirinya tentang masa depan mereka dan bagaimana tradisi ini akan mempengaruhi anak mereka. Aku ingin Ayu tumbuh dengan kebebasan untuk memilih, Dewi,
Andra berkata pada suatu malam setelah mereka meletakkan Ayu yang sudah tidur di tempat tidurnya. Aku tidak ingin dia merasa terpaksa mengikuti sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya. Kita harus memberikan ruang baginya untuk berpikir sendiri, tanpa terlalu banyak pengaruh dari tradisi. Dewi merasa hati dan pikirannya bertentangan. Di satu sisi, ia merasa bahwa tradisi dan kepercayaan yang telah diwariskan adalah sesuatu yang harus dihormati dan dijaga. Tetapi di sisi lain, ia memahami bahwa Ayu harus memiliki kebebasan untuk menemukan jalannya sendiri. Aku tahu, Andra. Aku juga ingin Ayu tumbuh bebas. Tetapi aku tidak bisa mengabaikan apa yang telah menjadi bagian dari hidup kita. Kita tidak bisa begitu saja mengabaikan warisan yang telah menjaga kita selama ini. Dewi menjawab dengan suara lembut namun tegas. Ia tahu bahwa perbedaan pandangan ini adalah tantangan besar dalam hubungan mereka, tetapi ia berharap waktu akan memberikan pemahaman yang lebih dalam bagi Andra. Ia berharap bahwa Andra akhirnya akan melihat bahwa menjaga keharmonisan dengan alam dan makhluk tak tampak bukanlah sesuatu yang mengekang, tetapi sesuatu yang memberi kebebasan dan ketenangan batin. Namun, Dewi juga tahu bahwa kehidupan ini penuh dengan ketidakseimbangan dan ketegangan, dan itulah yang membuat perjalanan mereka menjadi lebih berarti. Keharmonisan itu tidak datang dengan mudah. Itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dan dipelihara dengan penuh kesadaran. Setiap individu memiliki jalan hidupnya sendiri, dan Dewi merasa bahwa tugasnya adalah mengajarkan Ayu untuk menghargai nilai-nilai ini tanpa memaksakan pandangannya. Ayu harus belajar untuk melihat dunia dengan bijaksana dan memahami bahwa tidak ada jawaban tunggal untuk segala hal. Semua ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dijalani, baik dengan kekuatan tradisi maupun dengan kebebasan berpikir yang berkembang seiring waktu. Ketika Ayu Harmoni mulai tumbuh besar, Dewi merasa bahwa keputusannya untuk menjaga tradisi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh generasi yang akan datang. Ayu, yang kini telah menjadi gadis kecil yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu, mulai mendengarkan cerita-cerita yang diajarkan Dewi. Dewi sering membawanya ke halaman belakang rumah, tempat di mana mereka melakukan ritual pertama kali, dan di sana, Dewi mengajarkan Ayu tentang keseimbangan antara dunia yang tampak dan yang tak tampak. Ayu, hidup kita adalah bagian dari alam ini. Kita harus menghormati segala yang ada di sekitarnya, karena tanpa alam, kita tidak akan bisa hidup. Makhluk-makhluk yang tak tampak juga memiliki peran yang penting dalam menjaga kedamaian kita, Dewi menjelaskan dengan lembut. Suatu hari, ketika Ayu berusia 10 tahun, ia bertanya kepada ibunya, Ibu, apakah makhluk-makhluk yang tak tampak itu benar-benar ada? Apakah mereka bisa melihat kita? Dewi tersenyum dan memandang anaknya dengan penuh kasih sayang. Mereka ada, Ayu. Mereka selalu ada di sekitar kita, meskipun kita tidak bisa melihat mereka. Mereka adalah bagian dari dunia yang lebih besar, yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Dan mereka selalu mengawasi kita, memberikan petunjuk dan pelajaran, jika kita tahu bagaimana mendengarkan, jawab Dewi dengan suara yang penuh kebijaksanaan. Ayu, meskipun masih muda, mulai memahami kedalaman kata-kata ibunya. Ia belajar bahwa dunia ini tidak hanya terdiri dari apa yang bisa dilihat oleh mata, tetapi juga dari kekuatan yang lebih besar yang menghubungkan semuanya. Dewi merasa bangga melihat Ayu tumbuh menjadi seorang anak yang bijaksana dan penuh rasa hormat terhadap alam. Meskipun Andra masih merasa ragu dan mempertanyakan banyak hal, ia mulai melihat perubahan positif dalam diri keluarganya. Keharmonisan yang mereka ciptakan di rumah menjadi landasan bagi anak mereka untuk tumbuh dengan keyakinan dan kebebasan untuk berpikir. Ayu, dengan segala kebijaksanaannya yang mulai berkembang, membawa harapan bagi masa depan mereka.
Dewi merasa bahwa tugasnya sebagai seorang ibu adalah untuk mengajarkan Ayu tentang nilai-nilai ini dengan cara yang tidak memaksakan, tetapi lebih sebagai warisan yang harus dihargai dan dipahami. Kehidupan mereka yang sederhana di desa Jojok, meskipun penuh dengan ketegangan dan konflik internal, akhirnya menemukan kedamaian dan keseimbangan. Dewi dan Andra memahami bahwa meskipun mereka memiliki pandangan yang berbeda, mereka masih bisa berjalan bersama sebagai pasangan yang saling mendukung. Mereka belajar untuk saling menghargai perbedaan dan memahami bahwa tidak ada satu jalan yang benar atau salah. Yang terpenting adalah hidup dengan hati yang penuh rasa syukur dan rasa hormat terhadap dunia sekitar mereka. Ayu, yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan cinta dan kebijaksanaan, akan membawa pelajaran ini ke masa depannya, menjaga harmoni dan keseimbangan untuk generasi yang akan datang. Dengan berjalannya waktu, kehidupan Dewi dan keluarganya menjadi lebih damai meskipun tantangan terus ada. Ayu Harmoni, yang sejak kecil selalu dididik untuk menghargai tradisi, berkembang menjadi seorang gadis yang bijaksana, penuh rasa ingin tahu, dan terbuka terhadap segala hal yang ada di sekitar dirinya. Dewi dan Andra, meskipun mereka masih memiliki pandangan yang berbeda tentang banyak hal, mulai menyadari bahwa mereka bisa saling melengkapi. Dewi dengan pandangannya yang lebih spiritual dan tradisional, sementara Andra dengan pandangan rasional dan modernnya. Mereka tidak lagi saling memaksakan pandangan masing-masing, tetapi berusaha untuk berjalan berdampingan, saling menghormati perbedaan yang ada. Ini adalah sebuah pencapaian besar bagi mereka, karena mereka belajar bahwa dalam kehidupan, tidak ada satu kebenaran tunggal yang dapat diterima oleh semua orang. Keseimbangan adalah kunci untuk menghadapi tantangan-tantangan yang datang. Ketika Ayu semakin besar, Dewi merasa bahwa ia telah berhasil mengajarkan kepada anaknya nilai-nilai yang sangat penting, tentang kehidupan yang selaras dengan alam, tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia yang tampak dan yang tak tampak, dan yang terpenting, tentang rasa hormat terhadap tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya. Dewi mengajarkan Ayu bahwa harmoni bukan hanya tentang hidup bersama manusia, tetapi juga tentang hidup dengan segala makhluk, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Dewi sering membawa Ayu ke tempat-tempat di sekitar desa yang dianggap memiliki kekuatan spiritual, seperti pohon besar yang dianggap sebagai tempat berkumpulnya roh-roh leluhur, atau bukit di luar desa yang sering digunakan untuk melakukan ritual oleh penduduk setempat. Ayu mulai merasakan kedamaian yang luar biasa di tempat-tempat ini, dan ia belajar untuk menghargai kedalaman spiritual yang ada di dunia sekitar mereka. Namun, meskipun Dewi dan Ayu menemukan kedamaian dalam kehidupan mereka, Andra masih sering merasa cemas dan bertanya-tanya apakah semua yang mereka lakukan itu benar-benar perlu. Andra mulai mempertanyakan apakah Ayu, yang semakin besar dan berkembang menjadi pribadi yang kuat, harus terikat dengan tradisi yang begitu berat dan penuh aturan yang tak selalu dapat dijelaskan. Andra mencintai keluarga mereka dan selalu mendukung Dewi dalam banyak hal. Tetapi dia merasa khawatir akan kebebasan berpikir Ayu yang mungkin terhambat, karena terlalu banyak terikat pada pantangan-pantangan dan ritual-ritual yang menurutnya tidak relevan lagi di zaman sekarang. Pada suatu malam yang penuh ketegangan, Andra akhirnya berbicara dengan Dewi tentang rasa cemasnya. "Dewi, aku mencintaimu dan aku ingin yang terbaik untuk kita semua. Tapi aku takut jika Ayu terlalu banyak dibebani dengan hal-hal yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Kita harus memberikan ruang baginya untuk berpikir dengan bebas, untuk menemukan jalannya sendiri tanpa terlalu banyak tekanan dari tradisi." Dewi mendengarkan dengan seksama kata-kata Andra, meskipun hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa kepercayaan dan pandangannya tentang dunia seringkali berbenturan dengan apa yang diyakini oleh suaminya. Dewi juga tahu bahwa Andra tidak menentang nilai-nilai tradisi, tetapi dia ingin agar Ayu memiliki kebebasan untuk berkembang dengan caranya sendiri, tanpa harus merasa terikat oleh sesuatu yang ia tidak pahami. Dewi merasa kesulitan untuk memberikan jawaban yang tepat, karena ia merasa bahwa tradisi yang mereka pegang
adalah bagian dari identitas mereka yang paling penting. Namun, ia juga mengerti bahwa Ayu harus memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. "Aku mengerti, Andra," jawab Dewi dengan suara lembut. "Aku tahu kita berdua ingin yang terbaik untuk Ayu. Aku juga tidak ingin memaksanya untuk mengikuti tradisi hanya karena itu adalah kewajiban. Tapi aku percaya bahwa harmoni itu penting, dan kita harus memberikan Ayu kesempatan untuk memahaminya dengan cara yang lebih bebas, sesuai dengan pemahaman dan keyakinannya sendiri. Itu yang aku inginkan, memberinya kebebasan, tapi juga membimbingnya dengan nilai-nilai yang telah kami pelajari." Kedua orang tua Ayu saling berpandangan, menyadari bahwa meskipun mereka memiliki pandangan yang berbeda, mereka harus bekerja sama untuk memberikan yang terbaik bagi anak mereka. Mereka tahu bahwa dunia tempat Ayu akan tumbuh adalah dunia yang sangat berbeda dari dunia yang mereka kenal. Namun, mereka juga tahu bahwa meskipun ada perbedaan pandangan, yang terpenting adalah memberi Ayu kebebasan untuk berpikir, tumbuh, dan mengembangkan keyakinannya sendiri, sambil tetap menghargai dan menjaga harmoni yang telah mereka jaga bersama selama ini. Dewi akhirnya merasa lega karena Andra mengerti bahwa tradisi dan kepercayaan itu bukanlah sesuatu yang harus dipaksakan. Dewi dan Andra sepakat untuk memberikan Ayu ruang untuk menemukan jalan hidupnya sendiri, dengan bimbingan dan nilai-nilai yang telah mereka pelajari bersama. Pada suatu hari yang cerah, ketika Ayu sudah beranjak remaja, Dewi mengajaknya ke hutan di luar desa. Tempat itu adalah tempat yang selalu membuat Dewi merasa tenang dan dekat dengan alam. Di sana, mereka duduk bersama di bawah pohon besar yang dianggap sebagai simbol kekuatan dan perlindungan oleh penduduk desa. Dewi mulai berbicara dengan Ayu tentang pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup. "Ayu, dalam hidup ini kita harus selalu menghormati segala yang ada di sekitar kita. Dunia ini tidak hanya tentang apa yang kita lihat, tetapi juga tentang segala hal yang tak tampak, tentang makhluk yang menjaga kita dan yang ada di balik semua ini. Kita harus hidup selaras dengan alam, dengan hati yang penuh rasa syukur dan penghargaan. Tetapi, lebih penting lagi, kita harus memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk menemukan jalanmu. Tidak ada satu jalan yang benar atau salah, yang terpenting adalah kamu bisa hidup dengan penuh kedamaian dan kebijaksanaan." Ayu mendengarkan dengan seksama dan mulai memahami kedalaman kata-kata ibunya. Ia merasa bahwa dunia yang lebih luas ini bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dipahami dengan hati yang terbuka. Tahun demi tahun berlalu, dan Ayu tumbuh menjadi seorang gadis yang penuh rasa hormat terhadap tradisi dan alam, namun juga cerdas dan terbuka terhadap pengetahuan baru. Ayu mulai mengeksplorasi dunia di luar desa Jojok, mendalami pendidikan yang lebih modern, tetapi selalu membawa nilai-nilai yang telah diajarkan oleh ibunya. Ayu menyadari bahwa dia memiliki dua dunia yang berbeda dalam dirinya, dunia spiritual yang dipelajari dari orang tuanya dan dunia yang lebih rasional dan berbasis pada pengetahuan ilmiah. Namun, Ayu menemukan bahwa keduanya bisa berjalan berdampingan. Ia tidak perlu memilih antara keduanya. Ia bisa menghargai keduanya dan membawa kedamaian dalam hidupnya. Dewi dan Andra akhirnya merasa bahwa perjalanan mereka sebagai pasangan telah mencapai titik kesepakatan yang saling menghormati. Mereka telah melewati banyak tantangan, perbedaan pendapat, dan ketegangan dalam hubungan mereka. Namun pada akhirnya mereka tahu bahwa keluarga mereka adalah yang terpenting. Ayu telah menjadi jembatan antara dua dunia, menggabungkan pengetahuan dan kebijaksanaan dari kedua orang tuanya. Dewi merasa bahwa warisan yang telah ia pelajari dan terima dari nenek moyangnya kini hidup kembali dalam diri Ayu, dan itu adalah hal yang paling membanggakan baginya. Dengan rasa syukur, Dewi menyadari bahwa mereka telah berhasil menjaga harmoni yang selama ini menjadi dasar kehidupan mereka. Ia tahu bahwa, meskipun tantangan akan terus datang,
mereka akan selalu menemukan jalan untuk menjaga keseimbangan itu antara dunia yang tampak dan yang tak tampak, antara tradisi dan modernitas. Dan Ayu, dengan segala kebijaksanaan yang telah dipupuknya, akan membawa pelajaran ini ke masa depan, menjaga keharmonisan untuk generasi yang akan datang. Terima kasih telah mengikuti perjalanan penuh makna ini bersama Dewi, Andra, dan Ayu di Desa Jojok. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap konflik yang mereka hadapi, dan setiap nilai yang mereka pelajari, membawa kita lebih dekat pada pemahaman bahwa hidup ini adalah tentang keseimbangan antara dunia yang kita lihat dan dunia yang tak tampak. Seperti yang kita saksikan bersama, tradisi dan modernitas bisa berjalan berdampingan, saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Jangan lupa untuk kembali ke channel ini dan ikuti cerita-cerita menarik lainnya yang akan membawa kita pada pemahaman lebih dalam tentang kehidupan, kebijaksanaan, dan keseimbangan. Kami akan terus menyajikan kisah-kisah yang menginspirasi, yang dapat memberi pelajaran hidup yang berharga. Jangan lupa untuk like video ini jika kamu menikmatinya, subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya, dan beri komentar di bawah jika ada cerita atau topik menarik yang ingin kamu dengar. Terima kasih telah bergabung dengan kami, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.